Ya Putri, kita ada apa nih selanjutnya nih? Ya, rencana untuk mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang ini kan memang pro kontra ya, gitu. Betul. Saat ini sendiri kita lihat banyak massa yang sudah mulai berkumpul sejak dini hari. Ya. Ini bahkan memasang tenda untuk menolak disahkannya revisi undang-undang tersebut. Nah, kita akan tanyakan dari sudut pandang pengamat militer, ada Mas Hairul Fahmi yang sudah bergabung lewat Zoom. Selamat pagi, Mas Hairul. Selamat pagi Mas Hairul. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Nah, saya mau langsung saja mungkin Mas Hairul Fahmi ini melihat revisi Undang-Undang TNI yang akan disahkan nanti siang ini, apakah Anda juga mungkin salah satu pihak yang juga menolak atau memberikan catatan sebagian atau bagaimana pandangan Anda? Oke. Ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ini kan usia undang-undangnya sudah 20 tahun lebih ya sejak diberlakukan tahun 2004 sampai sekarang, sampai ke hari ini kan kalau kita lihat ya dunia terus berubah ya, tantangan keamanan kita juga pasti mengalami perubahan. Nah, kan tidak mungkin kita mempertahankan sistem pertahanan dengan mengabaikan kondisi-kondisi tadi ya. Tantangan geopolitiknya berubah, dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan juga mengalami penyesuaian-penyesuaian gitu ya, yang membuat ada beberapa hal yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kalau menurut saya revisi Undang-Undang TNI ini ya bukan sekedar soal penyesuaian teknis ya, tapi juga bagian dari strategi besar untuk memastikan gitu ya Indonesia tetap memiliki sistem pertahanan yang modern, adaptif, tapi tetap berada dalam koridor supremasi sipil, bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi, HAM, hukum nasional maupun hukum-hukum internasional yang sudah diratifikasi. Ya. Jadi kalau sebelumnya pada saat proses revisi terjadi memang pro kontra, ya terjadi dialektika gitu ya. Nah setelah proses pengesahan ini ya saya kira tugas kita justru belum selesai ya, sebagai bagian dari masyarakat ini belum selesai. Justru sekarang atau nanti setelah undang-undang ini disahkan ya ini jadi ya saat yang paling penting gitu ya untuk mengawal implementasinya supaya tetap berada dalam jalur profesionalisme dan transparansi serta akuntabilitas gitu. Baik, baik Mas Hairul Fahmi, tentunya juga nanti kita juga akan masih bertanya bahwa revisi undang-undang ini apakah memang kebutuhannya mengikuti perkembangan zaman atau hanya untuk kepentingan golongan-golongan tertentu saja begitu Mas Hairul Fahmi. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Hairul Fahmi. Mas Hairul, tadi kan Anda bilang revisi ini atau pengesahan Undang-Undang TNI kan ini tujuannya untuk memperkuat pertahanan dalam koridor demokrasi gitu. Tapi kalau misalnya memang dalam koridor demokrasi harusnya kan prosesnya ini juga terbuka agar dapat legitimasi publik begitu. Iya, ya kalau soal itu yang sebenarnya memang kita perlu kita kritisi ya dalam konteks pembahasan revisi kemarin, karena memang ada kekurangan kurang kepekaan gitu ya dari DPR sebagai ya tuan rumah dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini ya. Dalam hal ini kita melihat adanya gap, kesenjangan antara apa yang dipolemikkan di luar gedung DPR, di luar proses pembahasan, dengan apa yang terjadi atau dinamika yang ada dalam proses pembahasan itu sendiri. Ya, ada kesenjangan di situ yang disebabkan oleh terbatasnya akses informasi ya terkait dengan hal-hal krusial yang dibahas dalam revisi itu, kemudian juga keterbatasan akses komunikasi dan partisipasi masyarakat, komunikasi publik gitu ya,
kemudian juga partisipasinya yang terkait dengan apa yang bisa mereka sarankan, bisa mereka kontribusikan gitu ya dalam proses pembahasan, sehingga hal-hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya kesenjangan gitu ya antara sebenarnya pembahasannya hanya menyangkut terutama 3 pasal krusial tadi, sementara di luar kan opini dan persepsi publik berkembang begitu jauh gitu ya, sampai dengan kekhawatiran yang meluas terkait dengan fungsi dan lain sebagainya. Ini yang saya kira menjadi masalah ya, artinya problemnya ada di akses komunikasi dan informasi dan partisipasinya. Baik, kalau menurut sudut pandang Anda sendiri, Mas Chairul Fahmi, apakah memang ada revisi undang-undang ini kemudian ada mengarah ke duifungsi TNI atau tidak sebenarnya? Ya, kalau menurut saya sih sejauh ini tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan gitu ya terkait dengan apa yang disebut sebagai duifungsi ABRI yang kembalinya duifungsi ABRI gitu kan. Soalnya kalau kita lihat duifungsi ABRI itu di masa lalu ada 2 hal ya yang kita perlu perhatikan. Pertama, ABRI pada saat itu terdiri dari 2 komponen utama ya, TNI dan Polri. Sekarang TNI dan Polri sudah dipisahkan. Kemudian terkait dengan politik dan bisnis ya. Larangan berpolitik dan berbisnis tidak dihapuskan. Walaupun sempat ada wacana seperti itu, tapi ternyata kan pembahasan revisi ini tidak menyentuh hal yang berkaitan dengan larangan berpolitik dan berbisnis. Nah, dari sisi ini saya kira kekhawatiran soal duifungsi ini tidak begitu relevan. Oke, kekhawatiran terhadap duifungsi ini tidak perlu lah ya begitu. Tapi mungkin nggak pejabat ini kalau dari TNI nanti bisa bersikap demokratis? Karena kita tahu kan aturan militer itu kan komando, hierarki gitu. Apakah nanti dia bisa ketika jadi pejabat sipil begitu dia tetap bisa demokratis? Yang kita perlu pahami kan penambahan kementerian lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit aktif ini kan sebenarnya masih kementerian dan lembaga yang berkaitan ya dengan sektor pertahanan dan keamanan. Ya semula memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi akhirnya kan pemerintah dan DPR justru mendengar masukan publik dan memastikan bahwa sektor yang tidak membutuhkan peran militer tetap berada di bawah kendali sipil sepenuhnya kan begitu. Sehingga kalau soal apakah nanti karakter budaya militer kemudian akan diterapkan di institusi sipil, saya kira tidak ada hal seperti itu. Apalagi kita tahu lembaga-lembaga yang dibolehkan untuk dimasuki sebenarnya hanya penyesuaian regulasi akomodasi dari yang sebelumnya sudah berjalan di luar ketentuan perundang-undangan, sekarang dimasukkan ke dalam undang-undang supaya tidak ada lagi area abu-abu, area yang supaya tidak ada lagi area abu-abu. Kita kawal ya Pak Chairul Fahmi ya, kita kawal dan kita tunggu siang nanti apa hasil dari rapat paripurna yang akan digelar di DPR RI. Terima kasih banyak Mas Chairul Fahmi selaku pengamat militer sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Fahmi. Selamat pagi dan terima kasih.